sisa huruf hijaiyah tasydid tidak ada. Sayaqulus sufaha, tidak sayaqulus sufaha, tidak ada nakut. Selanjutnya tafhim tarkik, tadi sudah disinggung juga. Tafhim tarkik itu berarti bergandeng yang huruf tebal dan tipis, itu harus dilatih. Ya. Dokter Aiman itu biasanya kalau koreksi sering itu dalam hal tebal tipis itu jangan sampai saling mempengaruhi. Ya, tebal mempengaruhi yang tipis atau yang tipis mempengaruhi yang tebal. Ya, nggak perlu saya panjang lebar dalam hal tafhim karena di awal tadi sudah. Nah, ini mengucapkan tafhim dari tenggorokan. Banyak orang kayak gini. Minasyaitonir. Suaranya ke sini. Nah, itu karena arah suaranya ke tenggorokan. Yang benar kalau mengucapkan yang tebal arah suara ke langit-langit. Minasyaiton. Tidak. Beda ya? Nah, ini dia ke tenggorokan. Pernah dengar yang kayak gitu? Ya, itu berarti arahnya ke tenggorokan. Ya, arahnya harus ke langit-langit. Kedua, bibir menyertai pengucapan tafhim. Nah, ini untuk berlatihnya banyak-banyak bercermin. Ya. Jadi kalau ngaji bercermin, lihat gerakan bibirnya. Ada tebal, mau gerak tahan. Nah, itu kadang karena dari kecil ya. Bahkan ada satu buku saya temui Fusogob Tinkil, ketujuh huruf ini di situ ditulis dengan tebal, monyongkan kedua bibir. Memang ada yang mazhabnya kayak gitu ada. Ya. Jadi kalau tebal-tebal disuruh monyong justru. Nah, kalau di sini kami dari dulu juga belajar dilarang memonyongkan kedua bibir saat huruf tebal. Allah, ya Allah. Makanya kalau orang ya Allah gitu, malah jadinya wow. Allah. Tidak ada gerakan dari bibir. Allah, baik bibir atas bibir bawah nggak ada gerak. Mangap aja. Mangap itu kan nggak pakai bibir kan? Bibirnya cuma ya buka aja. Mangap itu kan karena rahangnya dijauhkan. Bibir bawah yang menyertai pengucapan tafhim. Minasyaiton. Kadang ininya kayak gerak-gerak. Nah, ya. Pokoknya jangan gerak. Tebal itu mengangkat suara ke langit-langit dan mengangkat lidah belakang, tengah lidah cekung. Udah dari segi teorinya nggak ada yang bibirnya monyong, bibir bawah digerakkan dikit. Sadar kalau nggak gerak kayaknya nggak jadi tebal. Nah, itu berarti masih belum bisa mandiri. Ya, tebalnya masih minta dibantu. Harus mandiri. Dari suara yang diangkat, dari lidah belakang yang diangkat, harus mandiri, harus dilatih. Oh, tebalnya masih pakai bibir, ya berarti kan masih pakai alat bantu. Jangan pakai alat bantu. Selanjutnya sifat-sifat huruf. Ya, tadi saya sudah singgung rohawah. Karena saat sukun, azminatul huruf itu berbeda-beda. Zaman huruf kalau sukun itu beda-beda. Yang paling panjang rohawah. Setelahnya tawasud, habis itu baru syiddah. Nah, ada syiddah, ada tawasud, nggak perlu saya singgung lagi. Rohawah, itbaq pada kata farraqtu. Ada ketemu enggak kalimat farraqtu? Au basaqta. Ya, kalimat ini jarang dalam Al-Qur'an, hanya ada di beberapa surah aja. Apa hukumnya itu? Farraqtu, basaqta. Hukumnya apa? Ada to ketemu ta. Hah? Enggak mantul. Ya, cara bacanya enggak boleh kol-kolah. Huruf to-nya enggak boleh kol-kolah. Hukum tajwidnya apa? To ketemu ta. Nah, itu kamu tadi sahih. Shahir al-kabir. Shahir apa kabir? Kok ada kecil
besar apa? Kalau kedua hurufnya berharokat disebut tabir. Kalau yang pertama sukun, yang kedua berharokat disebut shaghir. Kalau yang pertama berharokat, yang kedua sukun disebut mutlaq. Berarti ini idgham mutajanisain shaghir kalimat nakis. Kalimat nakis. Kalimat itu apa artinya? Sempurna. Nakis berarti kurang. Kalau masuk ke K itu sempurna atau enggak? Enggak. Masih ada sisa? Itbaqnya, barakallahu fiik. Masih ada itbaqnya. Ya, dalam kehidupan kita orang kuat masih menang. Ya, huruf juga itu. Kalau itu huruf terkuat, enggak bisa dikalahkan oleh huruf K. Dia masuk ke situ, tebalnya masih nampak. Tapi kalau ada K ke ko, K lebur sempurna ke huruf ko. Contohnya apa? Contohnya? Kalau ahad tuh ko dulu baru K. Wa qalat qaifah. Tulisannya gimana? Wa qalat qaifah. Qalat qaifah. Ada tak sukun ketemu ko. Di situ tanya lebur kamil sempurna ke huruf ko. Berarti yang wa qalat qaifah itu gham mutajanisain shaghir kamil. Kalau ini idgham mutajanisain shaghir naqis. Dia harus komplit jawabnya ya. Jangan cuma idgham mutajanisain. Tafasyi. Nah, ya tafasyi. Sifat tafasyi itu ada pada huruf apa? Shin. Ada lagi huruf apa? Cuma shin. Itu jebakan prank. Hanya di huruf shin saja. Makhrajnya tengah lidah dan langit-langit. Jadi tafasyi itu berawal dari tengah lidah, terus diarahkan ke depan sampai dia menabrak dinding dalam gigi seri atas dan bawah. Jadi bukannya nyebarin ke seluruh mulut itu enggak, semua gitu enggak. Jadi ada arahnya dia dari makhrajnya sampai nabrak dinding gigi seri atas dan bawah bagian dalam. Ya. Bayangkan orang kan menyebar di dalam mulut, semua sebar. Apalagi ada sebagian orang sambil monyong. Ya, shinnya monyong. Shin tafasyi biduni i'mal syafatain, tanpa menggerakkan dua bibir, kayak huruf shad. Ya, huruf shad itu enggak ada monyong. Enggak ada. Takrir. Ini sifat-sifat yang kadang suka dalam prakteknya ada keliru ya. Mentakrirkan huruf ro, makhrajnya ujung lidah dengan gusi itu tempelkan dengan lembut. Allah, jangan Allah. Kalau nempelnya kencang, ikrarnya kencang, jadi banyak. Tapi kalau nempelnya lembut, ya jadi ringan. Wa akhfi takriran idza tasaddad. Huruf ro tasdid akhfi, ringankan tikrarnya, jangan terlalu tekan. Kalau ditekan jadi huruf R dalam bahasa Indonesia. Kalau kita harus banyak getar, ke pasar, besar, ke pasar. Dan posisi ujung lidah beda. Kalau ro ujung lidahnya ke dekat gusi, gigi seri atas. Tapi kalau ro dalam bahasa kita dia agak ke langit-langit. Ya, besar. Ya, pasar. Ini pakai ro. Tapi kalau pasar ini asli R. Azminatul huruf. Ini zaman, huruf, tempo huruf. Jadi tempo huruf tadi yaitu saat sukun, huruf rakhawah, huruf tawassut, huruf syiddah memiliki durasi yang berbeda. Tapi kalau berharokat durasinya sama. Durasinya sama. Huruf rakhawah berharokat, huruf syiddah berharokat, huruf tawassut berharokat sama durasinya. Tapi kalau
dia sukun berbeda-beda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya tanya jawab apa? Boleh mungkin 1, 2 boleh. Ya, Masya Allah, luar biasa materinya ya. Berarti sudah pasaran ini. Kayaknya semuanya itu saya saja. Nah, alhamdulillah, Masya Allah, cukup banyak yang sudah dicatat sehingga kita membuka sesi tanya jawab. Tafadhol kepada Ustazah maupun ummahat hadirin diperkenankan untuk yang bertanya bisa maju ke depan. Silakan. Masya Allah. Halo? Ya. Umari. Dari sini lebih dekat nggak apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari awal sudah disuruh tanya. Saya selalu suka tanya. Setelah atas waktunya, nama saya Dwi. Saya kelas kedua, sudah belajar lama, tapi mohon maaf kemampuannya baru belum naik. Semoga saya masih selalu istiqomah mendoakan. Yang akan saya tanyakan, kalau laki itu sering grogi terus, bagaimana cara mengatasinya? Dia kadang-kadang kalau baca di rumah kayaknya itu sudah bisa, sudah menghadap Ustazah saja, meskipun saya lebih tua jauh itu masih suka grogi terus. Kadang-kadang jadi buyar, jadi hilang. Terus juga yang kedua, kalau huruf per huruf itu suka bisa melafalkan dengan benar, mungkin tebalnya mungkin. Kalau satu-satu. Kalau satu-satu. Kalau gandeng itu suka bablas mengikuti cara lama kami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi Ustazah menerangkan suara untuk huruf tebal kayak to gitu. Itu diarahkan ke langit. Kemudian untuk mengarahkan harapannya biar bermoral ke jauh, bagaimana sih? Terima kasih dari saya. Itu monggo yang lain. 3 tadi ya pertanyaannya. Menghilangkan grogi. Imam Masjidil Haram seperti Syekh Sudan, Syekh Suhaib, beliau kalau ingin mengimami tarawih 40 kali diulang hafalan. Itu sekelas beliau. Sekelas kita mungkin butuh jadi mungkin baru 10 kali. Ya pantas grogi. Jadi mungkin lebih banyak dibaca. Dan tidak apa-apa. Kadang kita kan lelah ya sambil. Tadi maksudnya hafalan apa setor biasa, Bu? Hafalan. Setor biasa. Perbanyak dibaca. Tadi dengan pelan ya. Dengan pelan, jangan dengan cepat. Karena orang kalau belajar dengan cepat, ketika ditegur sama guru, itu dia bisa ngeblank. Karena saya alami dulu awalnya di Sausada Aslam, itu saya karena kita ingin meningkat waktu gitu ya, terus baca cepat-cepat gitu. Baca cepat-cepat, giliran di depan guru nggak mau terima setoran cepat-cepat, suruh lambat kan? Nah itu bisa membuyarkan semuanya. Nah terus setelah itu baru saya latihan tuh dengan lambat, lebih tenang depan guru, lebih tenang. Jadi memang banyak diulang, bacanya yang tenang, lambat, ya.
hari Kamis itu untuk guru-guru di NT itu masih ada belajar. Itu ya masih grogi gitu, masih grogi. Tapi ya pas tahu pas malahan aja lah gitu. Setelah itu kan nanti udah tenang, pokoknya lambat, relax gitu dengan dan menguasai materi, menguasai bacaan. Ini huruf tebal, huruf tipis, dengung, mat, harus dikuasai. Sampai di luar kepala harus dikuasai. Karena kalau kita ngaji tadi, Bu, matnya kurang. Udah itu mulai dah, satu salah lagi dua, tambah. Nah, gitu ya. Jadi kuasai materinya, tentang bacanya dan banyak diulang. Ya. Jadi selevel imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sarannya cuma satu, banyak tikror, banyak diulang, banyak didengar, banyak dibaca, pokoknya banyak-banyak dideketin. Terus pertanyaan berikutnya apa tadi ya? Ketika huruf-huruf Huruf, bablas. ya. Kenapa kalau huruf sendiri-sendiri bisa benar? Tidak ada yang ganggu dia. Nggak ada yang sendiri. Kita kalau sendiri kan, tenang pikirannya, ngerjain apa-apa. Tapi mungkin datang anak, datang cucu ribut, wah sembrono. Jadi harusnya memang banyak dilatih sendiri-sendiri memang, sendiri-sendiri bagus. Nanti gandeng dengan huruf, gandeng lagi dengan huruf. Makanya kalau belajar Quran kan dari jadi satu, jadi dua gandeng mat, jadi tiga mungkin baru ada tasbih. Karena memang ketika bareng itu pasti saling mempengaruhi, huruf itu pasti saling mempengaruhi. Makanya ketika satu orang lurus baca satu-satu dalam kondisi ramai banyak huruf, itu berarti dia udah mungkin. Nah dia sampai level kayak gitu terus belajar, hanya itu aja, terus belajar banyak berarti. Imam Ibnu Jazari 800.000, beliau wafat tahun 833. Dengan zaman kita sekarang masih ribuan tahun ya. Hanya satu beliau katakan, walaysa bainahu wa bainal qalbi illa riyadhun lisan. Walaupun udah dapat sana, nggak bisa dia tinggal riyadhun lisan, nggak bisa. 10 tahun dia nggak ngajar, dia nggak ada belajar, udah levelnya akan turun seperti nggak punya sana. Jadi jangan nganggap nomor sana enak udah nggak belajar. Itu justru tanggung jawabnya lebih besar. Harus banyak dia jaga. Ya makanya tadi selevel sesuren, sudah 40 kali mau jadi imam tarawih itu 40 kali persiapan bacanya. Padahal ya, sampai nggak kenal beliau hafalannya sudah selancar itu masih mempersiapkan diri 40 kali lagi. Jika ya kita yang mungkin ya termasuk saya juga kadang kita kurang sabar ya. Kurang sabar untuk membaca banyak. Kadang rasanya gini, aku udah hafal kayak udah hafal. Ya perasaan, makanya jangan pakai perasaan. Terus dibaca. Kadang gitu. Ya gitu Al-Quran, Masya Allah cepat dia hilang. Cepat sekali. Karena kalau Allah takdirkan Al-Quran gak cepat hilang, pahala kita dikit nanti. Minggu sekali membaca Quran sekali nanti jadinya. Karena tidak hilang-hilang Qurannya. Ini Qurannya hilang-hilang kan jadi pinginnya baca terus. Ya, Insya Allah dinikmati aja prosesnya. Dan satu, belajar ikhlas. Jangan karena apapun. Belajar harus ikhlas, harus terus perbaiki niat. Belajar itu untuk mengangkat kebodohan pada diri sendiri. Jadi kalau kita yakin bahwa diri kita bodoh dan perlu kita angkat kebodohan kita semangat belajarnya. Setelah itu niatkan belajar untuk mengangkat kebodohan pada orang lain. Dan datang di majelis ilmu bukan untuk cari aib, cari ilmu. Kadang ketemu teman ngobrol. Nah, akhirnya ya hafalan yang tadi dibuat maksiat ghibah. Jadi kalau datang mungkin langsung ke guru ya. Apa ada ngumpul-ngumpul di halakoh-halakohnya. Kadang kalau udah ngumpul pasti ada niat ghibah. Ya. Biasanya perempuan cepat. Jadi datang langsung setoran. Kalau memang habis setoran boleh pulang. Dulu saya sama Ustaz Ahlam gitu. Diana udah setoran, irji'nya pulang. Dan
Sudah jangan pakai mampir, pulang. Allah, Masya Allah. Disuruh saudara anak tuh bilang itu. Dan pulang. Dengar anak saya nangis, susuin dulu. Buka Qurannya, balik sini lagi. Saya setelah sama Ustaz Ahlan itu hamil 7 bulan. Sampai lahiran, anak umur sebulan, saya bawa setoran. Itu kadang umur segitu kan, titipin orang kadang nangis. Dengar suara anak saya nangis, langsung Ustaz Ahlan sana susuin dulu. Stop tuh ngajinya, susuin dulu. Masya Allah. Selesai setoran, pulang. La tasma' kalamahum. Jangan dengerin omongan orang-orang. Mungkin itu aja jawaban dari saya ya, Bu Dwi. Satu lagi untuk mengarahkan huruf to. Oh, huruf to, biar tetap dijauh. Tadi ya. Buka rahang. Jadi kalau rahang buka rahang. Saya sering ngasih syarat ngaji itu sering-sering dalam kondisi mulut mangap tapi yang normal ya. Karena fathah Arabi, fathah mutawassithah. Fathah yang ya pokoknya asal gigi dari atas bawah terbuka. Jangan dengan posisi gigi seri masih menggigit. Ada orang ngaji gigi serinya tetap gini. Itu biasanya nggak akan keluar suaranya. Atau bibirnya banyak rapatnya. Jadi benar-benar suara di dalam kok itu nggak keluar biasanya. Jadi terbuka. Rasakan gerakan atas bawah merenggang. Nah, kayak gitu barusan ibu yang kacamata. Nah, kayak gitu Bu. Betul. Jadi makanya cukup segitu. Enggak yang lebar banget kayak kalau foto artis itu kan juga jari masuk itu. Nah, jangan seperti itu kelebihan. Capek nanti ngajinya kalau gitu. Yang sedang ya. Pokoknya itu tadi gigi geraham lo ya. Belakang ini merenggang. Karena kalau geraham udah renggang, depan pasti renggang. Pokoknya jauhkan. Jangan kecil gitu. Jarak rahang atas bawah tuh jangan kecil. Ya, pokoknya jangan lebih sedang. Seperti itu. Yang saya rasakan tuh gitu. Memang ngaji tuh selama ini enggak gerak. Rahangnya itu enggak gerak. Nih kok sampai pegel itu. Gerak-gerakan rahang tuh pegel. Awal belajar tuh pegel. Gerakan rahang itu pegel. Tapi ya nanti terbiasa. Pegel ya terus. Kalau ingin dapat yang bagus ya pegel terus. Ya pasti capek. Atlet itu nggak ada yang bisa langsung menang, nggak ada. Pasti mereka digembleng dulu ya, berbulan-bulan latihan biar dapat medali emas itu ya latihan, nggak ada yang ringan. Latihannya pasti berat. Ya mungkin. Baik, Masya Allah, atas jawabannya jazakumullahu khairan katsiran. Ya, Ummahat, kami batasi tanya jawabnya. Kita lanjut untuk talaki niki di surah Shad. Monggo bisa dibuka halaman 453. Sembari dibuka, kita masih khusyuknya dalam keadaan yang sama nih. Kemudian tadi Ana simpulkan untuk pertanyaannya ada 3. Menghilangkan grogi, huruf-huruf yang menggandeng jadi bablas bacanya, kemudian mengarahkan to. 3-tiganya intinya adalah riyadhah, kemudian banyak tikror dan menguasai materi. Bahwa dikatakan imam-imam Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram itu saja 40 kali untuk persiapan menjadi imam, apalagi kita. Baik. Kemudian berusaha untuk membuka rahang namun tidak berlebih dan biidznillah harus fokus dan tidak banyak yang mengganggu ketika belajar. Baik, sudah dibuka semua nih. Baik, ila muhadaratul mukarramah wa tafadhali ya ustazah. Ini langsung peserta baca atau gimana? Buatan bisa kita Mengikuti. Nggih. Sudah buka semuanya. A'udzu kedengeran enggak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
bawah ini turun, yang hadidah naik. Coba Ar-Rajim sendiri. Nanti Ar-Rahim juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Ini posisi mulut kita nganga, ya, nggak ada gerakan dari dua bibir. Seakan-akan kita nggak punya bibir. Sekali lagi, Shad. Wal Qur'ani dzikr. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Nah, oh itu juga tebal, ya tebal, tanpa gerak ke bibir bawah, ya jangan berlebihan. Manggap aja suara tekan ke langit selama mat. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Fanadaw di situ nabar nggak ada dengung ya. Fanadaw nggak dawa kepanjangan. Nah di sini pas banget ada banyak gunnah. Ya saya dengerin tadi gunnahnya sama rata. Nah, jadi konsisten di dengung. Ya misalnya berapa ya misalnya? Tadi jadi betul lagi. Wa'ajibu an ja'ahum mundirun minhum. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Nah baca hada itu jangan ada senyum. Hada manggap aja. Ya posisi manggap aja, nggak ada senyum kayak sini tertarik, sudut bibirnya ditarik nggak? Coba diulangi. Waqala al-kafirun. Nah, seperti itu. Dan di situ kan banyak fathah tuh, hada, sahih, kadzab. Fathah ada mungkin 5, itu konsisten di situ. Ya, kalau barusan diulang sudah baik. Jazakumullah khairan. Ada yang mau baca di batu? Apa? Cukup insyaallah. Cukupnya? Iya. Masya Allah, jazakumullahu ahsanal jaza Ustazah Juliana, sahabat mujahid hafizahullah, qadarullah wa syafa'al. Keterbatasan waktu ya umahat semuanya, Ustazah dan hadirin. Adapun ayat yang sudah ditalakikan, Masya Allah sudah teringat di benak kita semuanya, bagaimana syiqaq, kemudian manas, dan pada nabar wawu yang tidak boleh didengungkan. Masya Allah. Semoga antusias dan kesempatan berikutnya masih Allah berikan kepada kita untuk belajar kepada Ustazah
Al-Mukarramah Ustazah Juliana Sahat Mujabir hafizahullah. Maka dengan itu Ustazah Afwan Fadha tafadholi mungkin pesan atau salam dan doa terbaiknya untuk kita semua yang akan Ustazah titipkan kepada Allah sesuai dengan berakhirnya acara ini. Monggo Ustazah. Fadhlan masykurah. Pesan pertama, insyaallah saya senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman semua di sini. Semoga pertemuan ini langgeng sampai ke surga firdaus. Amin ya Allah, amin. Hubungan kita bersama Al-Quran dan Allah karunia kita waktu dan hidup kita benar-benar selalu mendekat kepada Al-Quran. Karena segala sesuatu yang mendekat kepada Al-Quran maka dia akan menjadi baik. Jadi kondisinya dan kondisi yang terbaik untuk kita semua. Semoga Allah istiqomahkan kita. Allah bantu kita untuk selalu ikhlas dalam thalabul ilmi sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Dan jangan bosan berlatih ya, walaupun apapun posisi level kita, mau kita level tahfiz 1, 2, 3 atau sampai apapun, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Teruslah belajar karena kondisi seseorang belajar berarti dia akan selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khayra umrina akhirahu wa khayra 'amalina khawatimahu wa khayra ayyamina yawma alqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sariyatan wa maraddan ghayra mukhzin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal 'amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazina wa haqqik imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khatayana wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu biha bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Amin ya Allah, amin ya mujib ad-da'wah. Jazakumullah khairan katsiran. Ustazah, ada sedikit mohon Ustazah bisa memberikan pertanyaan. Baik, hadirin, ada dihadirkan 3 pertanyaan dari Ustazah Juliana.
Dari Ustazah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana keluarnya huruf sukun? Bagaimana keluarnya huruf sukun? Monggo yang di atas jika monggo Bapak tadi. Jawab. Dengan menahan nafas atau menabrakkan. Nah, barakallahu fiik. Betul. Salah. Pertanyaan kedua, bagaimana mengucapkan huruf qalqalah? Dengan menjauhkan dari nafasnya. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Pertanyaan yang terakhir, apa hukum dari kata waqala ta'ifah? Hukumnya yang komplit, ya. Waqala ta'ifah, tulisannya qalat tak sukun, habis itu ta'ifah. Iqbal membaca desain Sohir Kamil. Betul. Sorry kami. Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dari yang menjawab? Langsung. Monggo. Baik, Mas. Ada mempersingkat waktu. Monggo. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu ahsanal jaza kepada semua yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Kami Ana selaku moderator pamit undur diri. Ustazah akan kami antar juga. Jadi ilal liqa ma'assalamah. Semoga bisa bertemu kembali yang sudah dimuliakan semua. Masya Allah, atas segalanya ilmunya sampai terharu di sini Ustazah. Semoga sampai di pekalongan lagi dengan selamat aman. Kemudian semua yang diimpikan, begitu juga dengan cita-cita Ananda, semua yang terwujud. Wabillahi taufiq wal hidayah, maka akan kembalikan kepada pembawa acara atau MC hari ini. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Juliana Sahad hafizahullah taala atas ilmu yang telah disampaikan, juga kepada Ustazah Izzah yang sudah memandu kita selama acara ini berlangsung. Kepada Ustazah Izzah, kami persilakan untuk mendampingi Ustazah Juliana Sahad hafizahullah taala